merinding ya Allah. Rakyat Malaysia terkejut dipaksa ambil wuduk ketika main snooker. Main snooker kena berhenti semayang dulu. Oh, main biliar kalau di sini namanya guys. Di Malaysia namanya snooker. Masya Allah. Terbaik peserta larian maraton sholat subuh berjamaah raih pujian warganet. Oh, ini di pintu tol ya guys. Masya Allah. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini kita akan membuat sebuah konten reminder, sebuah konten yang semoga ini bisa menjadi suatu nasihat, suatu teguran untuk kita menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu guys. Hari ini kita akan mereaction video yang berkaitan dengan tidak meninggalkan sholat. Alhamdulillah aku menemukan beberapa video yang menurut aku ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk teman-teman semua, sebagai pengingat untuk kita semua, termasuk aku juga guys. Dimanapun kita berada, entah berada di ketinggian paling tinggi sekalipun, tetap jangan pernah tinggalkan sholat. Dan ini ada sebuah video yang menginspirasi aku untuk wah, dia aja berada di tempat seperti ini tetap melaksanakan sholat gitu. Nanti sama-sama kita tonton videonya, tapi sebelum dimulai video reactionnya seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Suasana sholat subuh berjamaah di dalam kereta. Nah, ini video di kereta Malaysia guys. Diketahui mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam kereta karena harus berangkat sebelum waktu subuh tiba, dan akhirnya mereka menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat di kereta. Merinding ya Allah. Ini imam ya guys, pakai imam. Masya Allah. Mereka sholat berjamaah di dalam rel kereta api, MRT, LRT, harus berangkat sebelum subuh. Dan Masya Allahnya banget, mereka tidak meninggalkan waktu ibadah ketika subuh. Banyak manusia yang lebih memilih atau mementingkan cepat sampai ke kantor, tapi untuk urusan ibadah tertinggal. Tapi Masya Allah, semoga ini bisa menjadi sebuah pengingat untuk kita, sebuah penanda untuk kita kejar dunia, tapi jangan lupa untuk kejar akhirat juga gitu, karena ya salah satu yang bisa menyelamatkan kita nanti kan sholat gitu kan. Nah, video kedua ini menarik juga guys. Aku nggak tahu ini akan mengundang komentar yang bagaimana, tapi kita ambil yang dari sisi baiknya, dimana dia tidak meninggalkan sholat, dia tetap melaksanakan sholat, tapi dengan cara yang berbeda. Malah kita lihat videonya. Bila hiking dengan orang yang jaga sholat, bila sesat-sesat pun jangan lupa sholat guys. Betul banget. Seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, jangan pernah untuk tinggalkan sholat gitu guys. Bro, tengok sikit bro. Kaki you. Oh, gigit bro. Sungai pun asal ada kompas cek kiblat. Masya Allah. Terasa handsome. Gelap. Yang member tu, tekan sikit. Solat kat dalam air. Woi. Perjuangannya guys tidak meninggalkan sang pencipta loh. Meskipun ada gurauan-gurauan di sini, tapi poin bagusnya adalah mereka tidak meninggalkan sholat. Lagi hiking, lagi menanjak, mereka tetap ya sholat yang paling utama. Rumah tanpa lampu aja udah gelap, apalagi kuburan tanpa sholat. Itu dia betul banget. Yang poin plusnya juga ini anak-anak muda loh guys.
Nah, kali ini kita akan melihat Abang Tentara. Mungkin kita juga penasaran kan bagaimana sih cara Abang Tentara itu melaksanakan sholat di hutan. Terus bagaimana tata cara mereka sholat. Nah, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Tata cara abang-abang Tentara ketika di hutan ya guys. Jadi sebagian tetap ini ya guys, tetap mengawasi, sebagian sholat. Nah, mungkin ganti-gantian gitu. Nah, beginilah tata cara mereka sholat. Nih, sebagian mengawasi, sebagian sholat. Nanti mungkin ganti-gantian juga. Kalau semua sholat mungkin nanti akan terkecoh. Ada pembagian untuk siapa yang sholat pertama, siapa yang sholat kedua gitu. Masya Allah, tentara Malaysia memang tak diragukan lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kemenangan Islam segera terwujud atas buminya ini, amin. Macam mana nak solat kalau flag off marathon sebelum subuh? Nah, Biasanya kalau kita join acara larian kat Malaysia, especially full marathon ataupun half marathon, flag off akan dibuat awal-awal pagi sebelum subuh. So maknanya, bergantung kepada pace kita, mungkin kita kena solat subuh di tengah-tengah acara larian. First of all nak cakap, kita ni kat Malaysia bertuah sebab kebanyakan penganjur memang akan sediakan musola ataupun tempat solat, sama ada di tempat event dan juga di sepanjang laluan larian. Ini tempat solat. Sebagai contoh, untuk KL Marathon anjuran standard chartered baru-baru ni ada disediakan beberapa musola bergerak sepanjang laluan. Di samping tu, laluan tu sendiri ada melalui beberapa masjid ataupun surau kat bandar KL ni seperti Banyak Masjid masjid Jamil, di Masjid IPD Dawangi dan Malaysia juga ni. Masjid Kampung Baru. Kita sebagai peserta larian kena study dulu laluan dan buat persiapan untuk tahu nak solat kat mana. Kalau ada tempat solat di laluan larian, alhamdulillah. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Cari tempat bersih dan tak halang laluan orang. Boleh solat di situ, betul banget. Yang penting tempatnya bersih ya guys. Pastikan tempatnya bersih, kita bisa sholat dimanapun gitu. Bang Ezat Fitness, wah terima kasih atas perkongsiannya. Tapi bagusnya menyediakan tempat untuk sholat gitu. Terbaik yang mengadakan acara. Aku tengah fly atas puncak gunung Jerai, jumpa orang tengah sholat. Ini orang kan? Ini orang kan guys, bukan yang gak ada kakinya kan? Aku merinding woi. Soal gunung Jerai kan? Iya deng, orang nih guys. Orang nih, Masya Allah. Meskipun putih-putih ya, tapi ini ada yang ungu-ungu sama pink sama kuning. Nak kata pun tak tahu depan ni memang duduk sini atau geng hiking. Kayaknya orang hiking deh. Tapi sini ada musola. Masjid lama. Musola pula. Orang hiking nih. Ini orang hiking nih kayak nih. Ini ada timnya juga nih yang sholat. Tuh mau turun ke bawah nih. Jadi dari sini kita bisa melihat juga setinggi apapun kita, setinggi manapun keberadaan kita gitu, sholat paling utama. Ini bisa menjadi contoh untuk kita semua ya guys. Ya mungkin melalui rakyat Malaysia banyak hal yang bisa kita pelajari gitu. Salah satunya juga kayak gini, jangan pernah untuk meninggalkan sholat dimanapun kita berada gitu. Pesan kakak satu je, jangan tinggal sholat walau jahat macam manapun kita. Ini kenapa dia? Beliau dimasukkan ke liang lahat ketika ulang tahun. Allah. Beginilah nanti kita guys. Sendiri, gak ada siapapun. Gak ada yang nemenin. Cuma sholat. Cuman amal ibadah kan yang akan menemani kita nanti. Gak ada satu orang pun yang menemani kita. Gak ada. Merinding aku jadinya weh. Karena nak tanya macam mana kalau nak sholat, kalau stay kat gunung. Banyak aja tempat lapang yang boleh dijadikan tempat sholat. Kami biasanya bentang plastik sampah buat dijadikan sejadah. Saya bawa telekung travel, senang untuk nak sumbat masuk bag ringan nak bawa. Ini akaknya sholat di tengah-tengah hutan ya guys.
beralaskan plastik sampah. Nah ini abangnya di area sungai yang ada batu besar macam nih, bisa sholat juga. Macam mana nak ambil wudhu? Senang sangat, banyak sumber air kat gunung, boleh berwudhu kat sungai atau guna botol spray yang di dalam. Boleh guna botol spray in case sumber air jauh lagi. Semoga ini bisa terjentik ya untuk yang masih malas-malas sholat. Semoga bisa tersentuh lah hatinya melihat video ini gitu. Orang yang boleh jaga sholat masa hiking adalah orang yang luar biasa. Benar banget, bukan pada saat masa hiking ya, masa traveling pun kalau dia bisa jaga sholat itu Masya Allah luar biasa banget gitu. Dia nggak mikirin untuk kesenangannya doang, jalan-jalan doang, tapi dia tidak melupakan dari mana asal kesenangan itu datang gitu. Geng hiking saya siap berjemaah kalau lelaki. Oh, itu balik ke ini masing-masing lah ya gitu kan. Pribadi masing-masing gitu, mau sendirian, mau jamaah, itu nggak jadi masalah. Dimanapun kita dan apa sekalipun kita lakukan, ingat nak, sholat jangan sekali-sekali tinggal. Tuh dengar cakap mak ya guys. Pasti mak kita pun juga selalu mengingatkan sholat udah gitu kan. Nah ini kayaknya lagi sholat subuh deh guys, atau subuh tuh, nggak peduli ya guys mau tempatnya seperti apa, yang penting tempatnya bisa memadai untuk sholat gitu. Indah banget gitu kan bisa melihat orang kayak gini. Ini subuh, kebanyakan mereka ini ya berangkat sebelum waktu subuh gitu guys. Jadi subuh itu mereka kebanyakan udah di dalam perjalanan. Tapi yang Masya Allahnya banget, meskipun berangkat dari rumah sebelum subuh, tapi mereka tetap melaksanakan ibadah gitu, tidak tinggalkan subuh. Mereka nih salah satu contohnya sholat subuhnya di dalam kereta. Nah ini kebanyakannya video yang aku tampilkan semasa hiking ya guys, semasa tempat-tempat yang sekiranya agak sukar untuk sholat gitu. Tapi aku menampilkan video kebanyakan hiking supaya kita menjadi sebuah terjentik lah hatinya gitu. Mereka aja nih yang berada di tempat sulit sekalipun tetap melaksanakan sholat gitu. Sedangkan kita di tempat yang selesa, kenapa kita tinggalkan secara sengaja sholat itu gitu loh. Supaya menjadi sebuah kesadaran sendirilah untuk kita pribadi, tempat kita selesa, kita jangan sampai tinggalkan sholat. Mungkin bisa jadi susah wudhu, terus tempatnya bisa jadi suram, sukar dan sebagainya, tapi mereka tetap sholat. Pasti yang tanya, naik hiking tengah malam sholat subuh macam mana, tak sholat kah? Nak macam mana lagi, sholat jelah di mana-mana. Islam itu mudah. Ya rasa susah tuh manusia saja. Alhamdulillah dapat anak-anak tim macam nih. Tak sia-sia saya selek mereka dulu. Soalan diterima atau tak bukan kerja kita, betul banget. Kita buat kerja kita sudahlah. Kalau semua benda nak persoalkan, hang kena masuk sekolah semula. Yang penting mah nawaitu lillahi ta'ala gitu ya. Assalamualaikum. Alif nak kenalkan kat korang, ini sahabat Alif, Qadri. Kalau Alif sampai subuh 5.30, dia dah ada kat depan. Qadri cakap sikit kat orang yang datang solat subuh sama-sama. Jadikan agen subuh macam Jumaat ni sampai akhirat sana Oh Masya Allah. sampaikan di dalam syurga sekali. InsyaAllah. Dia yang punya keterbatasan, tapi dia tetap sholat guys. Dia tetap ibadah. Tahu ya, aku sedih banget untuk reaction video kali ini weh. Rakyat Malaysia terkejut dipaksa ambil wudhu ketika main snooker. Main snooker kena berhenti semayang dulu. Oh, main biliar kalau di sini namanya guys. Di Malaysia namanya snooker. Masya Allah.
Wah, Masya Allah, Masya Allah. Bagus loh guys, lagi asik-asik main tapi mereka tidak meninggalkan sholat. Sholatnya berjamaah lagi. Kebanyakan orang udah asik main game, main badminton, main biliar, main snooker dan sebagainya gitu. Udah asik dan udah masuk sholat. Mungkin banyak yang ntar deh sholatnya, nanti aja deh, tanggung sedikit lagi nih mainnya gitu. Tapi dari sini kita bisa melihat ya guys, abang-abang ini ketika asik main snooker disuruh berhenti dulu untuk sholat terlebih dahulu. Masya Allah. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk abang-abang yang suka main snooker. Bisa contoh abang ini, kalau udah masuk waktunya sholat berhenti main sebentar, sholat dulu, ntar bisa lanjut lagi kan. Kita hidup itu kan cuma untuk menunggu waktu sholat gitu. Kalau udah waktunya azan, udah waktunya sholat, tinggalkan dunia gitu, laksanakan akhirat. Terbaik, gala anak muda sholat jemaah Surau Hidayatullah Mustaqim beri 3 hadiah basikal. Masya Allah. Ini aku jadi ingat kata dari si Kawi atau Kowi ya namanya dia tuh. Lebih baik aku dipaksa untuk masuk surga daripada ikhlas untuk masuk neraka. Meskipun ini kita bisa mendeskripsikannya mereka ke surau untuk mendapatkan hadiah, nggak apa-apa, kan masih kanak-kanak juga gitu kan. Jadi nanti kalau udah terbiasa dia akan timbul perasaan ingin selalu datang ke masjid, perasaan ingin selalu sholat. Nggak apa-apa, memang di awal-awal memang harus dipaksa guys anak-anak tuh. Untuk anak-anak yang hadir, oh ini sepedanya guys, sholat subuh 3 bulan berturut-turut. Tuh sepedanya udah terpampang nyata, supaya semangat gitu ya. Meskipun niatnya semangat untuk mendapatkan sepeda, tapi nggak apa-apa, nanti bisa berubah sewaktu-waktu semangat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Betul. Netizen kagum tengok lelaki sholat subuh berjamaah dalam KTM, kata Tanah Melayu. Kali ini dapat join sebab dah ambil wudhu, siap-siap cut Butterworth. Sholat itu mudah, Islam itu mudah juga. Kadang yang susah itu cuman manusianya gitu. Dah sujud Amri, netizen respect pelajar tegur rakan sebeli untuk sholat. Bila yang ada tuan, tak disujud langsung macam tu. Dah sujud Amri. Ha? Bila kau semayang? Petang tadi solat Amri. Ada solat? Petang tadi main-main kan? Ha, kau main main. Kau fikir diri kau boleh sampai ke mana? Solat. Ha? Kau fikir kau macam ni banyak duit kau berjaya? Masya Allah. Ha, solat. Solat dulu. Solat dulu berjaya, faham? Ha? Faham tak? Lucu banget dia bilang dah sujud Amri gitu ya. Gaya bapak-bapak, tapi penting untuk ada kawan macam ni supaya tak lalai. Betul banget guys. Tak punya azan lagi. Tak azan lagi, dia tak masuk waktu solat lagi. Azan nanti baru jadi imam. Gigi. Ha. Gigi. Ya. Nak. Nak apa? Gigi. Nak daddy jadi imam? Oh, nak Tapi jadi belum jadi masuk waktu imam lagi. Nanti dah masuk waktu. Oh, belum waktunya sholat tapi dia udah siap-siap untuk sholat guys. Terus nak dedinya itu jadi imam. Kita Tuh anak wuduk kecil solat ini aja sama-sama. udah paham weh. Nak daddy ya, daddy. Okay, cepat. Allahu Akbar. Woi, Belum. imam tak sujud lagi, dia dah sujud. Sujud. Tu sujud. Tayat akhir dah. Karena belum waktunya sholat ya guys, makanya dia kayak gitu. Mami jadi imam. Ah. Dia je. Oh, anaknya si Tak siapa punya tuh tak. namanya? Siapa namanya? Aduh siapa sih? Alif apa nama dia? Aduh lupa aku guys. Betul idola. Bercuti di Korea, Alif Sata ajak geng-geng oppa pula solat subuh di masjid. Wih, Masya Allah. Alif Sata nampaknya telah mengajak geng-geng oppa memeriahkan solat subuh di masjid pula selepas kejayaannya mengeluarkan hashtag geng subuh macam Jumaat di Malaysia. Dia dan keluarga yang sedang bercuti di Korea Selatan telah berkongsi momen selepas selesai solat subuh di sebuah masjid di negara tersebut bersama anak-anak Malaysia yang berada di sana. Dapat dilihat yang masjid terbabit dihadiri ramai orang yang sama-sama menunaikan solat subuh secara berjemaah walaupun ketika itu cuaca begitu sejuk. Alif sempat mengucapkan rasa syukur kerana dapat bersama mereka dalam menunaikan ibadah. Menjengah ke ruangan komen, ramai yang terharu dan menyokong usaha Alif ini.
Mereka juga akui tindakan Alif sangat memberi inspirasi kepada orang ramai. Betul. Nak tahu Geng cerita subuh penuh? macam Jumat, lelaki bisu sanggup berjalan kaki untuk sholat 5 waktu di masjid. Kita mungkin fokus pada teriakan dia yang kurang jelas mengeluarkan kata-kata gitu. Tapi ketahuilah yang harus kita ambil dari Pakcik ini, kisah Pakcik ini adalah semangat dia untuk ibadah. Lelaki bisu sanggup berjalan kaki untuk sholat 5 waktu guys, 5 waktu di masjid. Terbaik peserta larian maraton sholat subuh berjamaah raih pujian warganet. Oh, ini di pintu tol ya guys, Masya Allah. Masya Allah. Berguling ke masjid kekurangan diri bukan menghalang pemuda ini ke masjid beribadat, buat netizen mendoakannya. Allahu Akbar. Guys, nggak ada alasan untuk nggak sholat lagi ya kalau melihat sosok seperti ini gitu. Dia berguling loh, berguling-guling. Sejuk hati ibu bapak bila lihat anak-anak sholat berjemaah beramai-ramai bila masuk waktu sholat. Tuh udah sholat, semua dirapikan. Kawan cakap nak cross ini buka kasut bagi salam. Sebab tapak masjid yang tak dapat dilihat. Kawan sedang sholat tak nampak jemaah belakang dia. Kira oke lah, kalau ada aku ajak balik. Gak ada nampak apapun aku guys. Aku cuma nampak nih ada orang jalan. Tuh sama orang sholat. Ya udah. Takut pula aku. KL ke Hat Yai perlu sholat subuh dalam tren sebab tak sempat kalau tunggu sampai stasiun Padang Besar, boleh sholat dalam coach ledge. Cek arah kiblat dulu. Oh, ini disediain tempat sholat guys di dalam trainnya. Berakhir sudah videonya guys. Teman-teman boleh komen aja di bawah apa yang sekiranya bisa teman-teman dapatkan pada video kali ini. Kalau secara pribadi aku banyak banget mendapatkan suatu pesan ya guys. Dimanapun kita berada jangan pernah tinggalkan sholat. Seburuk apapun kita jangan pernah untuk tinggalkan sholat juga. Sholat, ibadah itu menjadi teman kita nanti di akhirat. Kakak Hairin tadi ya, dia membuat sebuah perumpamaan ketika dia masuk liang lahat seorang diri, tidak ada satupun yang menemani kecuali amal ibadah. Itu yang menjadi penerang dia nanti di gelapnya dalam kuburan itu guys. Beberapa orang yang tidak sesempurna kita badannya gitu kan, bentuk badannya, tapi dia semangat untuk ibadah. Itu menjadi sebuah dorongan motivasi juga untuk aku, dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang alhamdulillah Allah berikan kesempurnaan gitu kan dalam tubuh ini. Alhamdulillah tidak ada yang cacat. Ini jelas suatu anugerah yang luar biasa yang tidak bisa dibeli dengan apapun gitu. Jadi semoga setelah mereaction video ini ada dampak baik, ada perubahan baik yang bisa kita lakukan dalam perihal untuk menjaga sholat, menjaga ibadah kita gitu. Gak tahu kenapa pas mereaction video ini memang dari awal aku kayak merasa hati aku kayak sedih banget tuh. Gak tahu kenapa gitu. Jadi sebuah peringatan untuk aku gitu, mengkoreksi di titik mana aku harus memperbaiki
memperbaiki ibadah, menjadikan ini sebuah motivasi untuk ibadah aku bisa lebih baik lagi gitu. Kakak abang bagi tahu dalam video ini, dimanapun kita berada, di ketinggian manapun kita berada, di tempat securam apapun, di tempat yang sesukar apapun, yang pernah untuk tinggalkan sholat, insyaallah. Oke lah, untuk video kali ini cukup sekian. Untuk teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.